Oke, balik lagi sama saya. Selamat datang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haikal Maulana dengan NIM akhiran 59. Nah, jadi di sini saya di video kali ini saya bakalan bahas gitu. Bagaimana sih caranya biar ketika si player itu ketika landing di apa namanya moving obstacle atau di obstacle lain gitu. Dia bakalan ikut gitu sama si obstacle-nya. Ikut gerakannya sama si obstacle yang ada di bawahnya atau ketika landing di obstacle lain gitu. Dia bakalan ikut sama yang dia landingin gitu. Oke, pertama kita langsung aja langsung ke bagian skripnya. Di sini penjelasan skrip ya, jadi kayak biasa. Ini library, ini nama, behavior biasa. Jadi ini ada buat ngatur range, public float, ini untuk kecepatan objek. Terus ini posisi, ngatur posisi, arahnya itu mau kemana. Transfer from position buat ngitung data movement. Itu kayak ngitung indeks berapa yang sekarang ada di indeks berapa, berapa indeks yang udah dilewatin, atau berapa indeks lagi untuk mencapai indeks terakhir gitu, untuk menghitung itu. Atau selain indeks bisa juga pakai frame ya, misalnya yang namanya public game object. Anyways, ya ini untuk apa sih namanya, munculin si waste-nya ini di Unity-nya. Nah ini kayak gini, ini muncul ya waste kayak gini. Nah ini juga batas sampai 5 karena sudah di range gitu speednya 0 sampai 5 saja gitu. Terus ada yang namanya point index, point count, point direct ini sama direction sama dengan satu. Point index itu uh, index point, waypoint yang sedang dituju gitu, kayak inisialisasi lah, kayak deklarasi gitu. Point count itu untuk ngitung atau nyimpan si jumlah total poinnya. Direction itu untuk maju atau mundur, jika itu plus itu maju, minus itu mundur. Terus ada yang namanya range 0 sampai 2 weight duration. Nah, itu weight duration. Nah, ini weight duration ini 1 sampai 2. Sampai 1 sampai 2. Ya public lalu bisa muncul di Unity. Terus ada yang namanya speed multiplier. Itu semacam kayak saklar ya. On off. On off si ininya. Apa sih namanya? Game objeknya. Game objek tuh game objek yang ada di move obstacle ini maksudnya. Yang mana itu artinya square semuanya. Terus ada bagian game object player on platform. Kalau dia ketika game ada game object atau objek gitu yang ada di platform gitu tuh. Ini sebagai deklarasi aja gitu. Terus ada yang namanya private void await gitu. Ini buat ngatur si indeksnya. Indeksnya bakalan ini dulu, apa sih namanya? Mulai dari satu gitu maksudnya. Iya, intinya bukannya ini untuk nentuin gitu. Nentuin si indeks. Nentuin si siapa namanya? Ini nih, childnya itu sebagai indeks gitu. Jadi poin satu itu sebagai indeks nol, ini satu, ini dua gitu. Lanjut ke void start. Di void start ada point count ya. Poin lain itu untuk point count menyimpan jumlah poin yang tersedia gitu. Poin indeks itu karena sama dengan satu, karena langsung mulai ke poin kedua artinya. Langsung menuju poin dua gitu. Untuk pertama kali jalan itu target ya, ini untuk target pos diset ke posisi waypoint yang sedang dituju, terus transform position itu sama dengan transform position yang sama kayak ini, fungsinya sama untuk transform position aja. Terus lanjut langsung ke update. Ini ada first step, maksudnya ini simpelnya gini deh. First step sama transform position vector 3 move towards itu singkatnya gini, dia bakalan ngatur si apa sih kecepatan si ininya nih, si move obstacle-nya, dia bakalan kayak gitu. Nah, sesuai sama ini si delta time, jadi kayak kalau misalkan ada objek yang lain gitu, ada objek lain landing di sini,
Dia bakalan speednya bakalan sama kayak si objek yang dia landingin gitu deh. Simpelnya gitu. Lanjut ke ini, indeks satu maksudnya if transform posisi jika posisi target sudah sampai terakhir gitu, dia bakalan jika posisi jika posisi objek itu sudah nyampe waypoint gitu, dia bakalan panggil next point. Next point itu ini itu sebuah function ya. Vektor 3 ini buat ngatur delta movement. Delta movement tuh kayak ya kayak selesin tadi ya. Dia tuh buat ngitung indeks berapa lagi gitu. Berapa indeks lagi gitu atau berapa indeks yang sudah kelewat atau frame. Terus di bagian next point, kalau point countnya minus satu dia bakalan ke direction min satu atau balik lagi gitu ke poin sebelumnya, dibalik aja gitu indeksnya. Nah, kalau ini kalau udah balik ke nol atau indeks nol ya dia bakalan maju lagi gitu. Jadi kayak looping. Ini point plus ini buat updatean sesuaiin sama directionnya bakalan sesuaiin sama point indeksnya terus target sesuai point yang baru ya ini sama ya ini dua ini buat ngatur ininya index pointnya sama waypointnya kerutin ini untuk wait next point jadi kayak time duration lah wait duration gitu wait next point nah ketika dia sudah sampai di point atau di waypoint dia bakalan speed multiplier-nya bakalan nol gitu maksudnya apa dia bakalan berhenti gitu lalu dia bakalan nunggu gitu wait duration sesuai dengan waktu wait ini nih dia bakalan nunggu 0,5 detik gitu karena di situnya tadi di setting 0,5 dijeda lah istilahnya lalu dia bakalan aktif lagi jalan lagi ke waypoint berikutnya. Terus ini ada yang namanya private void on collision state 2D gitu. Jadi ini pakai collision gitu. Jadi ini nih function yang ini untuk ketika player landing di atas floor, maka player akan mengikuti gerakan floor. Nah ini nih. Kalau ada semacam game object gitu, bertag player gitu, dia bakalan ikut sama yang ada di landingnya di itu. Intinya gitu. Nah, kalau keluar juga dia bakalan normal lagi gitu. Kalau dia keluar dari gitu. Nah, langsung aja gitu mah. Biar lebih jelasnya langsung ke bagian apa sih namanya? Prakteknya gitu. Nih, ini hasilnya nih. Nah, tuh. Jadi ketika player ini ada landing di floor, ya dia bakalan ngikutin floor gitu. Kalau dia landing di square zero gitu, dia bakalan ngikutin square zero gitu. Oke. Jadi ya intinya gitu. Ya, ini hasilnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah mau memperhatikan dan ya begitu saja kurang lebih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.